Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907711000062 dari kelas 3D Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan dan mempresentasikan tentang merumuskan nilai-nilai budaya organisasi yang terdapat dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen SDI yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah. Baik, langsung saja saya mulai. Merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Yang pertama, kita harus tahu kata-kata penting dari merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Yang pertama adalah nilai. Apa sih nilai itu? Nilai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti atau makna, yaitu sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Lalu, budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi menurut Osborne dan Plastrick pada tahun 2000 adalah seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinteraksi sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Sedangkan menurut Robbins, budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi. Bisa kita cermati di sini bahwa pendapat dari Osborne dan pendapat dari Robbins hampir sama ya, sama-sama memiliki persepsi yang hampir mirip. Lalu, apa sih pentingnya merumuskan budaya dan nilai-nilai organisasi? Menurut Verzal, dalam bukunya berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, budaya organisasi memegang peranan penting dalam beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah, yang pertama, menetapkan tapal batas, dalam arti menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, memberikan ciri identitas bagi anggota organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah timbulnya komitmen daripada kepentingan individu masing-masing setiap anggota organisasi. Yang keempat adalah membentuk dan memandu sikap anggota organisasi yang baik dan sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014, tujuan dari merumuskan nilai-nilai budaya organisasi adalah dikarenakan unit ini berhubungan dengan proses menginventarisasi nilai-nilai yang ada dan dibutuhkan dalam suatu organisasi, mengkomunikasikan, serta memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penerapan nilai-nilai tersebut dalam organisasi. Menginventarisasi yang dimaksud di sini adalah mengumpulkan nilai-nilai yang ada sehingga nilai-nilai tersebut bisa dikomunikasikan, diterapkan dalam sebuah organisasi, dan menjadi acuan dasar bagi para anggotanya untuk mencapai visi misi yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya. Elemen kompetensi. Elemen kompetensi dalam merumuskan nilai-nilai budaya organisasi yang terdapat dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014 terdiri atas 4 elemen. Elemen pertama yaitu menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang kedua adalah menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan seluruh nilai-nilai budaya yang ada dan dibutuhkan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat adalah memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Kita bahas pada elemen pertama terlebih dahulu ya. Elemen pertama, menginventarisasi nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014, elemen kompetensi yang pertama memiliki 2 kriteria untuk kerja, yaitu yang pertama, semua nilai-nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Pencatatan tersebut dilakukan agar kita bisa mengetahui atau agar pihak-pihak dari organisasi tersebut bisa mengetahui nilai apa sih yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan cita-cita dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi.
bisa kita tafsirkan ya dalam kalimat itu bahwa nilai-nilai yang paling sering muncul di sini yang dimaksud adalah habit atau kebiasaan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Bisa jadi kebiasaan yang dilakukan tersebut itu bisa berupa dampak, bisa memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Tapi tentunya sebuah organisasi itu menginginkan dampak yang positif agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita organisasi tersebut secara maksimal dan bisa diwujudkan sesegera mungkin. Elemen kedua, menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh organisasi. Elemen kompetensi yang kedua ini memiliki dua kriteria kerja dalam SKKNI nomor 307 tahun 2014, yaitu semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi diseleksi berdasarkan visi dan misi organisasi. Lalu kemudian nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya dicatat berdasarkan visi dan misi organisasi. Nah, pertanyaannya itu apa sih visi dan misi organisasi itu? Apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi? Baik, visi adalah tujuan, masa depan, atau cita-cita atau hal yang ingin dilakukan. Sedangkan misi adalah langkah, bentuk, atau cara untuk mewujudkan dari visi tersebut. Jadi keduanya itu saling berkaitan ya teman-teman. Sehingga dibutuhkan nilai-nilai budaya organisasi yang baik, profesional, dan bisa diterapkan di mana saja agar visi dan misi dari sebuah organisasi bisa dicapai dengan baik. Elemen kompetensi yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan seluruh nilai-nilai budaya yang ada dan dibutuhkan oleh organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Terdapat dua kriteria untuk kerja, yaitu hasil pernyataan nilai-nilai budaya organisasi disusun berdasarkan kesesuaian visi dan misi organisasi. Jadi, pernyataan-pernyataan tersebut harus sesuai dengan visi dan misi organisasi agar perjalanan dalam mencapai visi dan misi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Lalu, hasil nilai-nilai budaya organisasi yang telah disusun untuk kemudian dipersiapkan pada tingkat forum yang lebih tinggi. Sehingga nilai-nilai organisasi yang telah disusun tersebut bisa diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Sehingga persiapan untuk menuju forum yang lebih tinggi itu penting ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui kualitas dari nilai-nilai budaya organisasi yang telah disusun tersebut. Lalu elemen kompetensi yang keempat, memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Terdapat 4 kriteria kerja dalam elemen kompetensi keempat ini. Yang pertama adalah forum pertemuan pemangku kepentingan disiapkan yang meliputi pemangku kepentingan dan anggotanya sebagai wadah diskusi, sehingga hasil dari pencatatan nilai budaya organisasi didiskusikan oleh para pemangku kepentingan, sehingga mendapatkan hasil yang baik, serta hasil tersebut bisa bersifat pragmatis dan bisa diterapkan oleh para anggota organisasi. Lalu, rumusan nilai-nilai budaya organisasi yang sudah disusun dan dikomunikasikan disiapkan guna didapatkan umpan balik dari manajer lini dan anggotanya. Umpan balik di sini yang dimaksud adalah tanggapan langsung atau pengamatan sebagai hasil kelakuan individu terhadap individu lain. Individu yang dimaksud di sini adalah manajer lini dan anggotanya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, hasil umpan balik rumusan organisasi dalam wadah diskusi dengan manajer lini dan anggotanya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan ketetapan. Sehingga rumusan budaya organisasi yang sudah didiskusikan oleh manajer lini dan anggotanya mendapatkan kepastian dan penilaian atas rumusan tersebut. Penilaian tentang kualitas baik buruknya rumusan-rumusan yang telah didiskusikan antara manajer lini dan anggotanya. Lalu yang terakhir, rumusan nilai-nilai budaya yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan ditetapkan untuk kemudian direncanakan pola sosialisasinya. Sehingga apabila rumusan-rumusan tersebut sudah ditetapkan, maka rumusan budaya tersebut sudah bisa diterapkan untuk mencapai visi dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Sehingga pola sosialisasinya itu bisa direncanakan dan bisa diterapkan oleh para anggota organisasi tersebut.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada eh, salah kata ataupun yang tersakiti dalam omongan saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.